Renungan Pagi bersama Allah di Waktu Fajar oleh Ellen G. White, 18 Juni 2022. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah satu-satunya pokok anggur yang benar bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kami semua, agar kami tidak goyah. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Ibu Preti Tampi. Kepada Ibu Preti, kami persilahkan. Selamat pagi dan selamat sahabat, saudara-saudara terkasih. Pada pagi ini, judul renungan pagi kita adalah 18 Juni, Aku Tidak Goyah. Ayatnya terdapat di dalam Mazmur 16 ayat 8. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku. Aku tidak goyah. Adalah lewat perkara-perkara kecil tabiat kita dibentuk dalam kebiasaan yang berintegritas. Sesungguhnya tidak ada hal yang dianggap kecil untuk kita kerjakan. Setiap tindakan diperhitungkan, apakah diperhitungkan sebagai sesuatu yang benar atau sebagai sesuatu kesalahan. Hanya dengan menerapkan prinsip-prinsip dalam transaksi sekecil apapun dalam kehidupan sehari-hari kita diuji dan tabiat kita dibentuk. Dalam berbagai situasi kehidupan kita diuji, olehnya kita mendapatkan kuasa untuk menghadapi ujian yang lebih besar dan lebih penting yang harus kita hadapi, dan dinyatakan layak untuk mengisi posisi yang lebih penting. Pikiran harus dilatih lewat ujian setiap hari agar memiliki kesetiaan, untuk merasakan tuntutan dan kewajiban untuk berbuat benar di atas kecenderungan hati dan kesenangan. Pikiran yang terlatih secara demikian tidak goyah di antara yang benar dan salah. Seperti bulu bergetar di tiup angin, tetapi begitu masalah datang ke hadapan mereka langsung mengetahui prinsip apa yang harus digunakan. Dan mereka secara naluri memilih yang benar tanpa lama memperdebatkan masalah tersebut. Mereka setia karena mereka telah melatih diri mereka sendiri untuk setia melakukan kebenaran. Dengan setia pada hal-hal yang paling kecil, mereka memperoleh kekuatan dan menjadi mudah bagi mereka untuk setia dalam hal-hal yang lebih besar. Testimonies jilid 3 halaman 22. Jika hidup kita dipenuhi dengan keharuman kekudusan, jika kita menghormati Tuhan dengan memiliki pemikiran yang baik terhadap orang lain dan perbuatan baik untuk memberkati orang lain, tidak masalah apakah kita tinggal di pondok atau istana, keadaan tidak ada hubungannya dengan pengalaman jiwa. Testimonies jilid 5 halaman 488. Nama besar di antara manusia adalah seperti huruf-huruf yang ditulis di atas pasir, tetapi karakter yang tidak bernoda akan bertahan sampai selama-lamanya. Testimonies jilid 5 halaman 579. Sampai di sini bacaan renungan pagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Ibu Preti. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Selamat Sabat. Tidak goyah yang dimaksudkan dalam renungan hari ini adalah dalam hal pikiran.
sebab sering kita bimbang dan goyah dalam menentukan antara yang benar dan yang salah. Karenanya penting untuk melatih pikiran kita agar tidak goyah. Nah, sekarang bagaimana caranya untuk memiliki pikiran yang tidak goyah? Membina Keluarga Sehat halaman 56 paragraf 4 menyatakan, keadaan bisa memisahkan sahabat, gelombang samudra luas yang bergelora bisa menerpa di antara kita dan mereka. Namun tidak ada keadaan, tidak ada jarak yang dapat memisahkan kita dari Yesus. Di mana saja kita berada, Ia berada di samping kanan kita untuk menopang, memelihara, menegarkan, dan menggembirakan kita. Lebih besar dari kasih seorang ibu kepada anaknya adalah kasih Yesus kepada umatnya. Sungguh kutipan yang menguatkan. Yesus begitu mengasihi kita sehingga di mana saja kita berada, Yesus berada di samping kanan kita. Tidak ada keadaan, tidak ada jarak yang dapat memisahkan kita dari Yesus. Yesus selalu bersama kita. Apakah hubungannya Yesus dengan tidak goyah? Suratnya nomor 119 tahun 1896 paragraf 24 berkata, di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Yohanes 15 ayat 5. Jangan lupakan ini. Tuhan adalah penolong kita, dan jika Dia ada di sebelah kanan kita, kita tidak akan goyah. Kita tidak goyah adalah karena Kristus berada di sebelah kanan kita. Kita tidak goyah karena Yesus yang menopang, memelihara, menegarkan, dan menggembirakan kita. Itu sebabnya Roh Nubuat juga berkata dalam In Heavenly Places halaman 142 paragraf 3. Kita tidak dibiarkan tersandung dalam kegelapan. Yesus ada di sebelah kanan kita menyatakan, akulah jalan. Kita tidak akan tersandung sebab Yesus di sebelah kanan kita dan Dialah jalan itu. Sekarang bagaimana caranya Yesus berada di sebelah kanan kita? Kita baca manuskrip 8 tahun 1886 paragraf 8 yang menyatakan, saya sangat senang kita memiliki juru selamat. Ketika saya bangun di malam hari, terlintas dalam pikiran saya untuk memuji Tuhan, karena Dia telah memberi kita seorang juru selamat. Dan kami ingin memandang juru selamat kami dengan pujian dan rasa syukur atas apa yang telah Dia lakukan bagi kami. Bukti yang kita miliki bahwa Yesus ada di sebelah kanan kita untuk membantu kita adalah salib Kalvari. Yesus tergantung di sana di atas kayu salib, korban yang berdarah, agar kita dapat memiliki kasih karunia dan kuasa yang dapat Dia anugerahkan kepada kita. Inilah dasarnya mengapa Yesus disebut di sebelah kanan kita, yaitu melalui kematiannya di kayu salib. Kita dapat menerima kasih karunia dan kuasa yang Yesus curahkan kepada kita. Sebab dengan Yesus menjadi korban pendamaian, Dia layak menjadi imam besar kita, dan saat Dia kembali kepada Bapa setelah kebangkitannya, Yesus dimuliakan oleh Bapa dan menerima pengurapan minyak yang adalah lambang Roh Kudus, lalu kemudian mencurahkan Roh-Nya kepada jemaat mula-mula pada hari Pentakosta. Roh-Nya Kristus itulah yang disebut kasih karunia dan kuasa. Mengapa Yesus disebut di sebelah kanan kita sementara Dia hadir oleh kehadiran Roh-Nya dalam hati kita? Karena manuskrip 148 tahun 1901 paragraf 16 menyatakan, Dia ada di sebelah kanan kita untuk menolong kita. Inilah makna di sebelah kanan, yaitu sebagai penolong kita, sebab Yesus memang penolong kita. Melalui kehadiran Roh-Nya, Yesus dapat hadir bersama kita di mana saja kita berada. Tidak ada keadaan dan jarak yang dapat pisahkan kita dari Yesus. Meskipun Dia telah kembali ke sorga secara fisik, namun melalui kehadiran Roh-Nya, Yesus masih menyertai kita sampai akhir zaman. Itulah sebabnya Roh Nubuat dalam Menjadi Putra dan Putri Allah halaman 29 paragraf 3 menyatakan, kemudian Roh-Nya akan beroleh kuasa mengendalikan kehidupan dan tabiat kita. Kalau pernah ada waktu apabila manusia memerlukan hadirat Kristus pada sebelah kanannya, sekaranglah waktu itu. Kita memerlukan kapten keselamatan kita terus-menerus di samping kita.
Rohnya siapa yang Nyonya White maksudkan? Rohnya Kristus. Melalui kehadiran Roh Kristuslah Yesus ada di sebelah kanan kita sebagai penolong kita setiap saat. Dan perhatikan, mengenai waktu di mana kita membutuhkan kehadiran Kristus di sebelah kanan kita, maka sekaranglah waktunya. Kita perlu Yesus yang adalah kapten keselamatan berada terus-menerus di samping kita. Jelas sekali, hanya Yesus yang kita perlukan. Tidak ada yang lain atau melalui oknum lain. Tidak ada. Yesus sendiri yang hadir beserta kita melalui kehadiran Roh-Nya, yaitu Roh Kristus. Tidak ada yang dapat pisahkan kita dari Yesus asal kita percaya. Karenanya kita perlu Yesus agar pikiran kita tidak goyah oleh kehadiran Roh-Nya. Dan Selected Messages buku kedua halaman 213 paragraf 1 berkata, jika dia memiliki Roh Kristus, dia akan mengungkapkan pikiran Kristus. Lalu, apa manfaatnya memiliki pikiran Kristus? Testimonies for the Church volume 5 halaman 515 paragraf 1 berkata, ketika dia memberi Anda pikiran Kristus, kehendak Anda menjadi seperti kehendaknya dan karakter Anda diubah menjadi seperti karakter Kristus. Inilah pentingnya memiliki pikiran yang tidak goyah, yaitu karena Kristus di sebelah kanan kita yang hadir oleh kehadiran Roh-Nya. Dan dengan menerima Roh-Nya Kristus, kita memiliki pikirannya Kristus. Dan dengan memiliki pikiran Kristus, kita menjadi satu dengan kehendak Yesus, dan karakter kita diubahkan menjadi karakter Kristus. Sebab karakterlah yang bertahan selamanya. Renungan hari ini berkata dalam Bersama Allah di Waktu Fajar, halaman 189 paragraf 3, berbunyi, nama besar di antara manusia adalah seperti huruf-huruf yang ditulis di atas pasir, tetapi karakter yang tidak bernoda akan bertahan sampai selama-lamanya. Pikiran yang tidak goyah menghasilkan karakter yang bertahan selama-lamanya, sebab Yesuslah yang mengerjakannya, dan itu dimulai dengan perkara-perkara kecil. Kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kita, agar senantiasa memohon untuk kasih karunia dan kuasa Kristus, yaitu oleh kehadiran Roh-Nya dalam hati kita, maka kita tidak akan goyah, hingga pada akhirnya karakter kita menjadi sempurna dan layak untuk mewarisi kerajaan sorga. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat penting bagi kami, agar kami tidak goyah, khususnya pikiran kami, sebab kami sering bimbang dan ragu antara yang benar dan yang salah, sehingga kami tidak bertumbuh menjadi serupa dengan Kristus. Karenanya, kebutuhan terbesar kami adalah kehadiran Kristus dalam hati kami, kehadiran Roh-Nya, agar perannya sebagai penolong kami di samping kanan kami boleh menjadi bagian kami, yang menopang, yang memelihara, yang menegarkan dan menggembirakan. Menolong kami dalam setiap langkah kehidupan, menjadikan kami serupa dengannya, yaitu dalam karakternya, hingga pada akhirnya dia datang menjemput kami semua. Karenanya tolong kami ya Bapa, curahkan Roh anak-Mu dalam hati ini, ubahkan hidup kami ya Yesus kehendak-Mu yang jadi, karena kami serahkan semua dan memohon hanya melalui satu jalan, yaitu anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.